Kesempatan ini saya kembali memberikan apresiasi dan terima kasih kepada sahabat guru hebat semua, kepala sekolah dan juga pengawas pembina, yang tentunya pada kesempatan ini saya akan kembali memandu sahabat guru hebat semua untuk memberikan tutorial cara mudah membuat RPP inovatif dan modul operasional berbasis asesmen kompetensi minimum. Nah, tentu di sini akan dilengkapi dengan kata kerja operasional, baik aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, dan juga contoh RPP model project based learning, yang ini akan menjadi upaya sahabat guru hebat untuk mengembangkan secara mandiri contoh yang coba akan saya berikan pada tutorial berikut ini. Nah, saya awali dengan keberhasilan guru itu sangat ditentukan dengan bagaimana guru berhasil menciptakan kualitas pembelajaran di kelas yang diampu. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana guru berhasil mengubah proses pembelajaran dengan mengaktifkan keterlibatan siswa, sehingga input yang beragam ini akan menghasilkan output di atas level pencapaian dengan mengoptimalkan pengembangan potensi siswa. Nah, tentu diawali dengan bagaimana perubahan mindset guru merancang pembelajaran sehingga ketimpangan kualitas pembelajaran yang masih tinggi antar satuan pendidikan itu dapat diatasi. Nah, tentu bagaimana upaya dari sahabat guru hebat untuk memenuhi pembelajaran khususnya pada aspek dokumen itu menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan. Tetapi yang lebih penting setelah dokumen terpenuhi, maka bagaimana berhasil meningkatkan kinerja guru untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal. Nah, tentu di dalam aspek ini, maka tahapan selanjutnya adalah bagaimana capaian 8 standar pendidikan di sekolah itu diukur melalui 4 aspek yang saling keterkaitan. Ketika yang pertama itu adalah mutu lulusan, tentu ukuran dari mutu lulusan itu adalah mengacu pada bagaimana kualitas proses pembelajaran. Ketika kualitas proses pembelajaran itu menjadi aspek penting, maka arahnya itu adalah bagaimana mutu guru di satuan pendidikan, yang tentunya akan berujung pada bagaimana manajemen kepemimpinan kepala sekolah. Jadi, alur dari mutu lulusan, kualitas proses pembelajaran, sampai kepada mutu guru dan tentunya berujung dari manajemen kepala sekolah dan pengawas pembina, maka ini menjadi sesuatu yang penting untuk segera dipenuhi di dalam pemenuhan kualitas pembelajaran yang akan diciptakan. Nah, oleh sebab itu, ketika pembelajaran tatap muka akan segera dimulai, maka yang paling penting, pertanyaan yang diajukan itu adalah, adakah yang salah dengan pembelajaran selama PTM? Tahapan awal itu dilaksanakan tentu dengan penuh kehati-hatian, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dan memastikan siswa untuk tidak berkerumun selama proses pembelajaran, agar benar-benar dilarang sehingga tidak menyebabkan atau penularan penyakit itu kepada. Nah, tentu di dalam aspek ini penting pengawas pembina dan juga kepala sekolah itu memastikan kesiapan guru selama pembelajaran di PTM, agar tentunya bagaimana mengajarkan KD yang esensial, fokus kepada praktik, memilih KD sulit dipahami secara mandiri maupun daring. Inilah yang penting untuk mendapatkan penekanan. Tahap pertama, bahwa di dalam pembelajaran itu tatap muka yang diidam-idamkan selama ini, bagaimana guru bisa menghadirkan KD-KD yang sangat penting, KD-KD yang memberikan kecakapan hidup. Ini yang penting untuk ditekankan dan diajarkan. Sedangkan KD-KD yang lain tentunya harus diberikan pilihan ketika daring dan PTM ini masih diberikan ruang kepada kita selama pandemi ini, maka penting bagi guru untuk mengajarkan KD-KD yang esensial pada kecakapan hidup, dan yang penting adalah KD yang tentunya menekankan pada pembelajaran
project based learning ini yang menjadi fokus untuk diajarkan selama PTM terbatas ini. Nah, sehingga ujungnya adalah bagaimana KD yang telah dipilih tadi menghasilkan produk unggulan sekolah yang harus diselesaikan sebagai tugas akhir, baik itu pada semester ataupun tahun pelajaran. Nah, tentu yang berikutnya adalah bagaimana RPP yang telah dirancang baik, yang kita istilahkan sebagai RPP inovatif dan modul operasional untuk di print out sebagai acuan selama PTM terbatas. Nah, dari sini maka disepakati bahwa komponen RPP inovatif itu minimal memenuhi 5 aspek yang secara fleksibel bisa dikembangkan oleh sahabat guru hebat semuanya. Tentunya harus memuat 5 aspek berikut. Yang pertama itu adalah harus ada identitas sekolah. Kemudian di identitas sekolah ini juga harus ada termuat KD, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tentunya adalah tujuan pembelajaran diturunkan secara tuntas sesuai dengan pesan KD. Yang berikutnya adalah bagaimana menerapkan model pembelajaran lengkap dengan sintaknya, disebar sesuai dengan pertemuan pada KD yang diajarkan. Lalu di kegiatan pembelajaran yang keempat, memuat kegiatan pendahuluan yang selalu saya fokuskan kepada orientasi, motivasi, dan apersepsi. Lalu di kegiatan inti itu bagaimana keleluasaan sahabat guru hebat menjabarkan pertemuan untuk mencapai tujuan, tentunya menggunakan sintak model pembelajaran yang dipilih. Dan di kegiatan penutup melakukan penilaian dan refleksi sekaligus umpan balik dan kesimpulan pembelajaran. Dan yang terakhir tentu adalah yang kelima, ini adalah evaluasi sesuai pesan KD, yaitu jika KD-nya adalah C2, maka tentunya harus memuat soal memahami levelnya C2, sedangkan untuk KD C3 maka bagaimana soal itu harus menerapkan. Lalu untuk KD penalaran C4, C5, dan C6 ini tentu soal-soalnya sudah mengacu pada soal berpikir tingkat tinggi. Nah, selanjutnya adalah setelah format disepakati, bagaimana cara mudah menyusun RPP inovatif, yang tentunya di sini saya tawarkan tentu untuk KD yang diajarkan secara lengkap, khususnya untuk Bapak Ibu sahabat guru hebat pengampu mapel pendidikan agama dan budi pekerti serta pendidikan kewarganegaraan, yang tentunya mengajarkan itu adalah direct teaching, yaitu dimulai dari KD 1.1, 2.1, 3.1, dan 4.1. Ini semuanya, maka keempat-empatnya ini harus diturunkan menggunakan kata kerja operasional. Khusus untuk aspek sikap spiritual, 1.1 itu mengacu pada KKO sikap. Begitu juga dengan KD 2.1 juga sama menggunakan KKO sikap. Lalu KD pengetahuan mengacu pada KKO taksonomi belum C1 sampai C6. Kemudian di keterampilan itu mengacu pada taksonomi belum, khususnya di P1 sampai dengan P5. Nah, setelah berhasil menurunkan IPK masing-masing, maka tentunya adalah di tahapan berikutnya bagaimana ketuntasan masing-masing IPK itu bisa diturunkan berdasarkan KD-nya. Lalu dari sana tentu yang penting adalah bagaimana IPK yang sudah dijabarkan itu mempertimbangkan karakteristik siswa, khususnya kelompok siswa belajar visual, audio, kinestetis, maupun kecepatan belajar siswa cepat, sedang, dan lambat. Ini yang paling penting untuk diadaptasi, sehingga sahabat guru hebat penting untuk menurunkan IPK itu mengacu pada IPK jembatan, satu tingkat di bawah pesan KD. IPK utama itu adalah sesuai pesan KD, dan IPK pengembangan itu adalah IPK di atas dari
pesan KD. Nah, tentu dari jumlah IPK yang sudah berhasil dijabarkan itu, bagaimana guru merumuskan tujuan pembelajaran, khususnya pesan pentingnya adalah tujuan pembelajaran itu harus memuat 3 aspek, yaitu kompetensi, mengacu pada taksonomi, kemudian konten atau materi itu mengacu pada fakta, konsep, prosedural, dan metakognitifnya ini juga yang penting. Sedangkan variasi itu adalah mengacu pada profil pelajar Pancasila, 6 dimensi, dan 19 elemen kunci pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah dimensinya, profil pelajar Pancasila. Ini ada lengkap 19 elemen kunci yang tentunya akan menjadi acuan kita di dalam menuliskan variasi di tujuan pembelajaran, khususnya di bagian ketiga. Nah, tentu dari aspek ini, sahabat guru hebat juga khususnya di SMK, bagaimana profil pelajar Pancasila itu menjadi acuan, khususnya gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, sampai kepada kebekerjaan dan budaya kerja ini menjadi tema 1-7. Ini yang minimal harus disampaikan, sedangkan tema 8 dan 9 inilah yang wajib untuk diajarkan selama mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, di tahapan menurunkan IPK secara cepat bisa saya sampaikan. Kita awali dulu dengan format RPP tadi, identitas satuan pendidikan dan KD itu sudah dimuat. Lalu khusus untuk mapel pendidikan agama budi pekerti dan PKN ini mulai dari KD 1. Misalnya saya contohkan di sini adalah 1.2, maka di sosialnya 2.2, pengetahuannya 3.2, dan keterampilannya ada 4.2. Ini kesesuaian dari KKO-nya. Lalu setelah itu ditelaah kesesuaian tujuannya, dan tujuan harus memuat 3 aspek, ada kompetensi, konten atau materi, dan variasi. Lalu setelah itu lanjutkan dengan merumuskan tujuan pembelajaran. Ini tadi aspeknya, ada kompetensi, taksonomi belumnya C1 mengingat sampai dengan C6 itu mencipta, konten atau materi itu mengacu pada C1 itu adalah faktual, C2 konseptual, C3 itu prosedural, kemudian penalaran itu terbagi menjadi C4, C5, C6, dan tentunya di sini sudah mengacu kepada aspek metakognitifnya. Nah, kemudian variasi tadi 6 dimensi dan 19 elemen kunci profil pelajar Pancasila itu yang menjadi penting untuk dikembangkan. Nah, di selanjutnya adalah yang cukup penting ini bagaimana menentukan jumlah pertemuan. Nah, di menentukan jumlah pertemuan tentu baik ini pada RPP inovatif maupun pada modul ajar, maka aspek pentingnya adalah bagaimana sahabat guru hebat di dalam menentukan pertemuan. Biasanya kita sudah gunakan sudah rancang di Prota dan Prosem. Nah, namun saat ini tentu bagaimana kesesuaiannya ketika pesan KD itu benar-benar sudah dikembangkan, maka aspek pentingnya adalah bagaimana sahabat guru hebat menjabarkan secara keseluruhan agar tujuan pembelajaran yang sudah dibuat itu benar-benar tuntas diturunkan dari aspek IPK-nya masing-masing. Mulai dari, kalau saya contohkan di sini 1.3 sikap spiritual, turunkan ada berapa tujuan, 2.3 sikap sosial ada berapa tujuan, 3.3 aspek pengetahuan ada berapa tujuan, dan 4.3 itu ada berapa tujuan, sehingga total tujuan yang sudah kita jabarkan, misalnya di sini ada 15 tujuan yang berasal dari sebaran masing-masing ini, maka dari keseluruhan ini sahabat guru hebat khususnya di guru PABP dan PKN, maka penting untuk menjabarkan pertemuan satu itu harus menggabungkan antara KD sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi singkatnya adalah di dalam pembelajaran itu hindari hanya mengajarkan aspek sikap, hindari hanya mengajarkan aspek pengetahuan. Jadi poinnya, sehingga pertemuan satu itu adalah tujuan 1, 2, 6, 7, 13, pertemuan 2, 3, 8, 9, 10, dan 14
dan pertemuan 3 itu adalah 4, 5, 11, 12, dan 15. Artinya benar-benar di dalam setiap pertemuan ada perwakilan tujuan dari aspek sikap sosial, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan aspek keterampilannya. Nah, kemudian sintak model pembelajaran disebar di masing-masing pertemuan. Nah, ini secara detailnya, misalnya di sini saya ambilkan contoh identitas sekolah, lalu jumlah KD, misalnya di KD 1.3 ada 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk KD 2.3, 3.3-nya adalah 7, 8, 9 sampai 12, dan 4.3-nya itu ada di 13, 14, 15. Nah, sehingga di langkah pembelajarannya itu tentu proyeknya itu adalah menggunakan 6 langkah ini yang penting. Maka produk unggulan yang sudah ditetapkan di sekolah ini akan menjadi sulit untuk dipenuhi. Nah, oleh sebab itu pilih KD-KD mana saja yang bisa diajarkan dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, oleh sebab itu pada modul pembelajaran, pada modul ajar yang akan saya jelaskan khususnya ini adalah bagaimana menentukan jumlah pertemuan. Nah, tentu pesan dari CP di capaian pembelajaran khususnya untuk di sekolah penggerak dan di pusat keunggulan, SMK pusat keunggulan, maka penting untuk menentukan jumlah jam yang tertera pada capaian pembelajaran. Nah, misalnya saya berikan contoh di sini pada proyek IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, itu 216 kurung buka 6 kurung tutup JP. Matematika juga begitu, 144 kurung buka kurung tutup itu ada 4, bahasa Indonesia 183. Nah, itu maknanya apa? Misalnya saya contohkan dari cara menghitung ada berapa pertemuannya, maka di bahasa Indonesia itu pada fase E ada 4 elemen, artinya 108 itu dibagi 4 itu ketemu 27 JP, dibagi setiap pertemuan itu 3 JP, maka setiap elemen bisa diajarkan selama 9 kali per elemen. Nah, fleksibelnya bagaimana? Disinilah kita lihat dulu contoh yang kedua, matematika fase E itu ada 144 dibagi 4, kemudian dilanjut 4 ini adalah elemennya, kemudian dibagi dengan 4 JP per pertemuan, sehingga 9 kali, sama ya kurang lebih ini dari kita bandingkan dengan yang bahasa Indonesia. Nah, sedangkan untuk proyek IPAS itu ada 7 elemen, sehingga 216 dibagi 7 ketemunya kurang lebih 30,85, sehingga dibagi 6 JP per minggu maka dapatnya 5,14. Artinya apa? Fleksibelnya di sini adalah guru-guru, sahabat guru hebat, silakan elemen mana yang bisa disampaikan hanya dengan 4 kali pertemuan, elemen mana dengan 5 kali pertemuan, dan ada yang 6 kali pertemuan, tentu diprioritaskan pada kedalaman KD yang mementingkan proyek, itu diberikan alokasi waktu lebih lama. Nah, tentu di terakhir ini adalah bagaimana RPP inovatif berbasis literasi. Nah, indikator keberhasilan literasi ini adalah bisa saya tampilkan di sini ada 8 aspek. Yang pertama, bagaimana menggunakan aktivitas membaca pada waktu luang khususnya pada murid-murid kita. Mengajak siswa berpendapat, membuat daftar tokoh, menceritakan kembali isi bacaan, mengaitkan isi bacaan dengan lingkungan sekitar, membandingkan isi bacaan dengan bacaan lain pada topik yang sama, kemudian menentukan isi bacaan yang disukai dan yang tidak disukai, dan yang terakhir ini adalah memberikan pertanyaan pemantik agar semua siswa memahami isi bacaan. Nah, tentunya apa? Dari 8 indikator yang akan diukur di dalam literasi, bagaimana ke-8 indikator ini kita masukkan di dalam RPP, khususnya di kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, sehingga bantuan dari sintak model pembelajaran, kemudian dari langkah yang ke-6 tadi di proyek ya, bagaimana evaluasi proses dan hasil proyek itu penting untuk dilakukan dari tahapan awal, maka yang menentukan ini justru bagaimana produk yang dihasilkan oleh siswa sangat penting di dalam RPP yang dirancang, mulai dari praktik, simulasi, dan presentasi, lalu ada membuat esai, membuat poster,
produk miniatur di 3 dimensi, produk digital, produk seni, sampai kepada program unggulan di sekolah itu penting untuk sahabat guru hebat masukkan. Nah, tentu di penilaian diagnostiknya, tes diagnostik, formatif dan sumatif, ini menjadi aspek penting yang bagaimana selama asesmen formatif sahabat guru memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk bagaimana mengecek pemahamannya, bagaimana agar memastikan bahwa kompetensi peserta didik itu benar-benar sudah dicapai dengan baik, sehingga ketika kompetensi sudah dikuasai dengan baik, ujungnya maka harapannya adalah siswa memahami konsep itu secara mendalam, sehingga dia berhasil mengembangkan produk-produk yang dia bisa hasilkan selama proses pembelajaran, merupakan kreativitas dari siswa. Nah, di terakhir saya akan berikan contoh terkait dengan KKO, kata kerja operasional. Di sini ada aspek sikapnya, sikap spiritual dan sikap sosial, itu ada menerima, menanggapi, menilai, mengelola, dan menghayati. Ada A1 sampai A5, pilihan KKO-nya ada beberapa. Nah, kemudian di taksonomi belumnya, khususnya di aspek dimensi pengetahuan, maka di sini bagaimana pentingnya sahabat guru hebat memahami bahwa pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan yang terakhir ini adalah pengetahuan metakognitif, ini yang tentunya akan ditempatkan sebagai konten atau materi pelajaran ini yang paling penting. Nah, dilanjutkan dengan bagaimana aspek kognitif di 3, maka sahabat guru hebat akan menurunkan KKO yang berasal dari 3.1, 3.2, maka semua menggunakan domain kognitif ini, mulai dari C1 mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta, yang semuanya di sini ada kata kerja operasional yang sudah dipandu, sampai kepada yang terakhir itu adalah domain keterampilannya, yaitu mulai dari P1 imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Dan yang terakhir, secara singkat saya bisa berikan panduan tentang RPP berbasis project based learningnya. Ini ada alokasi waktunya, saya ambilkan dari KD 3.6.4.6 dengan alokasi waktu 10 kali 45 menit, 5 kali pertemuan. Di sini ada KD-nya, menerapkan, saya ambil dari IPK jembatan. Ini menjelaskan, kemudian menjelaskan, ini menerapkan, kemudian ada 1, 2, 3 ini adalah IPK jembatan karena berasal dari memahami, C2. Kemudian masuk ke IPK utama, C3, kemudian ada beberapa C3. Artinya inilah yang harus dicapai selama proses pembelajaran. Nah, kemudian ada juga IPK pengembangan, ada C5, C6. Nah, itu adalah IPK pengembangan sampai terus. Nah, dari sini kemudian saya turunkan dari aspek keterampilan. Sekarang dibuatkan tujuan pembelajarannya. Nah, di tujuan pembelajaran juga sudah demikian. Ada pertemuan 1, tujuan 1 sampai 5, pertemuan 2, tujuan 6 sampai 10, kemudian pertemuan 3 itu 11, tujuan 11 sampai 14, pertemuan 4 tujuan 15 sampai 17, dan pertemuan 5 itu ada tujuan 18 sampai 20. Nah, yang penting di tujuan itu adalah bagaimana sahabat guru hebat untuk masukkan 3 aspek penting di dalam tujuan, yaitu ada menjelaskan. Menjelaskan ini adalah termasuk kompetensi, kemudian reaksi di katoda dan anoda. Pada proses elektrolisis ini adalah konten atau materi. Kemudian di sini menggunakan secara mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah termasuk aspek profil pelajar Pancasila. Nah, artinya semua tujuan ini sudah memuat 3 aspek. Ada membandingkan, ini adalah kompetensi,
kemudian ada kontennya itu adalah tentang elektrolisis, ya, tentang elektrolisis larutan, sedangkan menyampaikan ini secara tepat dan akurat itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ketika tujuannya sudah dijabarkan per pertemuan, maka kegiatan pendahuluannya tentu bagaimana orientasi, motivasi, dan juga apersepsi sampai kepada sintak model pembelajaran. Ini sudah diambil dari langkah-langkah khususnya di project based learning. Langkah pertama penentuan project, langkah kedua itu adalah perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek, kemudian yang ketiga ini adalah penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, keempat itu penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru, langkah kelima itu adalah penyusunan laporan dan presentasi publikasi hasil proyek, dan yang terakhir itu adalah evaluasi proses dan hasil proyek. Nah, ini juga dilengkapi dengan butir soal yang tentunya ujung dari kegiatan ini adalah siswa membuat produk, yaitu berupa proyek alat penyepuhan logam. Mudah-mudahan bermanfaat, sahabat guru hebat semua. Terima kasih. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih.